di situ terdapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak zikir ya, ada majlis zikir Yasin, zikir ratiban yang alhamdulillah pimpinan juga ada di sini. Kemudian majlis TKN dan dipimpin oleh Ustaz Acep. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ini wasiat dari Syekh Amin Kurdi, Syekh Muhammad Amin Kurdi, penulis Tanwirul Qulub, yang beliau mengikuti Thariqah Naqsyabandiyah. Di dalam Tanwirul Qulub halaman 408 beliau menyatakan bahwa la yambaghi lil alimi, tidak pantas seorang alim yatabahharu fil ilmi, yang walaupun ilmunya tabahur, ilmunya memenuhi apa yang di dalam otak dan juga hatinya, hatta soro wahida, sampai beliau menjadi salah satu dari ahli zamanihi, yang paling alim di zamannya, yang paling terhormat di zamannya, illa ayakna'a bi'ilmihi, merasa cukup dengan keilmuannya. Bayangkan seorang alim yang paling hebat di zamannya, katakanlah profesor, doktor, segala macam gelar ada di dalam dirinya, ayyakana'a bi'ilmihi, merasa cukup dengan keilmuannya, illa wa inna ma yajibu alaihi, tetapi dia punya suatu kewajiban, bitorikil dzikri, ayajtami'a bitorikil dzikri, untuk supaya dia duduk bersama dengan orang yang ahli zikir, yadulluhu, supaya menunjukkan kepadanya, bitorikit taslim, kepada jalan-jalan keselamatan al-mustaqim, yang lurus dan benar. Imam Asy-Syafi'i sekalipun beliau tabahur ilmunya, bahkan menjadi imam mujtahid pada zamannya, tetap beliau untuk hadir ke majlis ta'lim sampai 2 tahun beliau berada di majlis zikir, sampai beliau menyatakan, apa yang saya capai selama ini, ternyata saya menemukan mutiara di dalam majlis zikir, bahwa itulah yang menjadikan qalbu saya tunduk pada kebenaran, kata Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Maliki bahwa la yatafaqahu walam yatasawwaf man tafaqqaha walam yatasawwaf, siapa orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf, itulah orang yang faqad tazandaqo, faqad tafassaqo, dia bisa terpleset pada kefasikan. Namun sebaliknya, waman yatasawwaf waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqo, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, bisa saja dia terpleset pada kezindikan, karena terlalu mengagungkan urusan ukhrawi sambil melupakan masalah duniawi, mengedepankan tasawuf tapi tidak berfikih. Tapi waman tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa, siapa orang yang bertasawuf dan juga berfikih, insyaallah itulah yang benar. Kalau itu mungkin ulama-ulama zaman dulu dan ulama-ulama kaliber dunia ya. Kalau sekarang lihat apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bisa dilihat di Google bagaimana akhir hidup dari beliau ya. Saya waktu berguru kepada Tuan Zuki di Malaysia, ternyata beliau itu ayah angkatnya selama setahun beliau bermulazamah dengan Buya Hamka dan menemukan akhir masa yang indah luar biasa. Beliau menuturkan bahwa setelah 1 minggu
1 pekan beliau memberikan ceramah dan juga kuliah stadium general di IAILM, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Suralaya Tasikmalaya. Kemudian di akhir-akhir keberangkatan beliau, datanglah ke Pangarsa Abah. Kata Pangarsa Abah, subhanallah Pak Kiai, saya menghaturkan terima kasih atas segala ilmu yang Pak Kiai limpahkan. Cuma Abah ingin bertanya, bolehkah Pak Kiai? Oh boleh, boleh Pak Abah, katanya. Bagaimana caranya, katanya, mengamalkan seluruh keilmuan yang Pak Kiai berikan di dalam satu amaliyah, katanya. Disitulah menangis. Bagaimana caranya mengamalkan seluruh keilmuan dalam satu amal? Ternyata jawabannya zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Kemudian diskusi-diskusi, kalau tidak salah setiap malam, dan yang paling intens itu malam terakhir, berdiskusi di dalam kamar Pangarsa Abah. Kemudian Pangarsa Abah menyatakan, sudahlah Bapak Kiai, katanya, sekarang pulang dulu ke ke rumah Gadang di Sumatera. Kemudian masuk di situ satu kamar, yang itu adalah kamar perpustakaannya Buya Haka, yaitu ayahanda Buya Hamka. Di situ ada satu lemari yang terbuat dari jati. Kemudian di dalamnya ada kitab warna hijau. Buka halamannya gitu. Di situ disebutkan apa rahasianya di situ, katanya. Penasaranlah Buya Hamka, kenapa Pangarsa Abah Anom tahu seluk-beluk tentang rumah Gadang peninggalan Buya Haka gitu ya. Itu kan rumah Gadang, rumah istimewa, sekarang dimuseumkan. Kemudian beliau langsung menuju ke Sumatera, ke kampung halamannya. Dilihat, betul, ternyata di situ masih ada lemari, yang di situ ada buku kitab-kitab. Kemudian dibuka warna kitab sampul hijau, betul ada sampul hijau. Dan ketika dia buka, plek, tidak buka begini-begini, langsung buka begini gitu ya, plek, wah, menangis di situ Buya Hamka. Kenapa? Karena di situ tertulis catatan bahwa inilah yang jalan yang ditempuh oleh Buya Haka, yaitu beliau mengamalkan thariqah Naqsyabandiyah. Baru tahu bahwa Buya Hamka ayahandanya mengamalkan thariqah Naqsyabandiyah setelah dikasih tahu oleh Pangarsa Abah Anom. Kemudian balik lagi ke Suralaya, minta ditalkin. Akhirnya kemudian ditalkin oleh Pangarsa Abah dan diberikan jubah khirqah. Cuma tidak sampai diangkat menjadi wakil talkin. Yang diberikan jubah itu ada 3. Kiai Haji Muhaimin Cianjur, wakil talkin. Kiai Haji Wahfiuddin Jakarta, wakil talkin. Profesor Dr. Buya Hamka. Selain itu tidak ada yang diberi jubah oleh Pangarsa Abah. Dan di akhir masanya, subhanallah, karena Pangarsa Abah menitipkan bahwa inilah jalan yang ditemui oleh Buya Haka atau ayahandanya, yaitu thariqah Naqsyabandiyah, beliau lebih cenderung untuk mengamalkan Naqsyabandiyahnya, walaupun diberikan oleh Pangarsa Abah thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Apa tuh yang paling indahnya? Ketika Buya Hamka sudah tiba ajalnya, sudah meninggal lah katakannya, sudah dicabut nyawanya, ini tangannya masih begini-begini, tak 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 tak, menandakan apa ini? Zikir hofi, lagi berhimi begini. Lagi apapun, orang yang berzikir, yang teken, rata-rata telunjuknya begini-begini. Itu orang yang sedang berzikir hofi. Tapi ini mah Buya Hamka sudah dalam keadaan meninggal, jari-jarinya masih berzikir. Kemudian mengutuslah keluarganya, mengutus utusan untuk laporan kepada Pangarsa Abah. Kata Pangarsa Abah melalui utusannya lagi, sampaikan di hadapan jenazah Pangarsa Buya Hamka bahwa sudah ruhmu sudah kembali, tanganmu diamkan untuk tidak menimbulkan fitnah. Ketika disampaikan dari Jakarta, disampaikan ucapan itu oleh utusan Pangarsa Abah, sudah ruhmu sudah kembali, tanganmu diamkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Tak, udah diam aja.
sudah meninggal, ikut meninggal dengan ruhnya kembali, tapi jasadnya pun sudah ikut meninggal menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang paling indah adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dihantarkan oleh guru mursyid menuju kehadiran Allah.